Dari kasus Yaimim di Malang, bukan hanya sekedar kisah perselisihan dengan Sahara, bos rental mobil yang terus-menerus melemparkan tudingan kepadanya. Lebih dari itu, ada jaring sosial yang lebih rumit, mulai dari RT, RW, lurah, hingga camat katanya. Seakan ikut merangkai narasi yang menjepit dirinya. Fenomena ini bukan hanya sekedar soal konflik pribadi, melainkan tentang bagaimana kekuasaan di tingkat lokal bisa menjadi pisau bermata dua, antara melindungi warganya atau justru melukai yang lemah. Yaimim, seorang dosen sekaligus tokoh masyarakat, kini berdiri di tengah badai framing itu, seolah dirinya penjahat besar. Padahal, bagi sebagian orang yang mengenalnya, beliau hanyalah manusia biasa yang mencoba bertahan hidup, mengajar, dan menafkahi keluarganya. Ironi terbesarnya muncul ketika aparat sosial yang seharusnya menjadi pagar keadilan justru seakan membiarkannya, bahkan mungkin ikut mengamini, menggiring opini yang menjatuhkan martabatnya. Disinilah letak luka paling dalam. Seorang warga yang bukan hanya berhadapan dengan individu yang memusuhinya, tapi juga dengan struktur sosial yang semestinya menjadi sandaran keadilan. Kekuatan kolektif dari RT hingga camat yang bila disalahgunakan dapat menghancurkan harga diri seseorang, bahkan menghilangkan mata pencariannya. Yaimim bukan hanya sekedar melawan Sahara, ia bahkan melawan sistem yang rapuh, sistem yang mudah dipengaruhi oleh framing, bisik-bisik, dan stigma. Namun sejarah selalu mencatat, ketika seorang manusia dipaksa jatuh oleh kekuasaan yang timpang, justru di sanalah nurani masyarakat diuji. Apakah kita akan diam ketika satu orang yang dikorbankan demi kepentingan segelintir, atau kita berani melihat lebih jernih bahwa kebenaran tidak selalu ada di balik suara mayoritas yang gaduh? Kasus Yaimim seharusnya menggugah kita bahwa keadilan di tingkat paling dekat dengan rakyat, yaitu RT, RW, lurah, camat, adalah fondasi demokrasi yang sesungguhnya. Bila fondasi itu retak oleh ego, framing, dan kepentingan, maka siapapun bisa bernasib sama, terusir di tanahnya sendiri, dihakimi di ruang publik tanpa berkesempatan membela diri. Pada akhirnya, narasi ini bukan hanya tentang seorang Yaimim. Ini adalah tentang wajah kemanusiaan kita sendiri. Apakah kita masih mampu menempatkan kebenaran di atas kepentingan dan rasa keadilan di atas framing yang menyesatkan?